adalah manusia yang paling tinggi bahasanya. Ya. Dan juga demikian Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan menyentuh wanita itu mewajibkan mandi. Ya. Wa idza lamastumuhunna, apabila kalian menyentuh mereka para istri, mulamasah. Dan di sini yang diinginkan adalah jima'. Ya. Sama seperti Rasulullah menggunakan kalimat mulamasah alamas. Mulamasah. Kenapa dipahami jima'? Karena Nabi dan juga demikian Allah Tabaraka wa Ta'ala menggunakan bahasa yang tinggi. Bisa dipahami nih? Atau kalau bisa saya katakan menggunakan bahasa halus. Tidak menggunakan kata jima', tapi menggunakan bahasa halus menyentuh. Bisa dipahami? Baik. Fal maksud yamassal khitan huwa ilaj. Maka yang diinginkan dari kalimat menyentuh adalah masuknya. Wa qad warada dzalikal qayd fi ahadits katsirah. Dan ternyata memang ada hadis-hadis lain yang mengisyaratkan makna menyentuh di sini adalah masuknya. Seperti kata para ulama hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam riwayat Imam Tirmizi, Nabi bersabda, "Idza jawazal khitanul khitana." Idza jawazal khitanul khitana. Kalau satu khitan jawaz itu melewati. Lagi-lagi ini bahasa halus. Bahasa halus. Khitan apabila telah melewati khitan yang lain. Tentunya di sinilah masuknya, tidak hanya sebatas menyentuh kan. Bisa dipahami? Kata Nabi, wajabal ghusl. Wajib baginya mandi. Ya. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain juga penguat makna ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqatil khitanani wa tawarat al-hashafa faqad wajabal ghusl." Kalau dua khitan bertemu, wa tawarat al-hashafa, kepala zakar telah melewati batas, maka wajib baginya mandi. Ini juga lagi-lagi bahasa halus. Tapi mengisyaratkan bukan hanya menyentuh. Bisa dipahami? Ini mengisyaratkan bukan hanya menyentuh. Oleh karena itulah kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, wal haditsu yadullu ala anna ijabal ghusli la yatawaqqafu 'ala al-inzal bal yajibu bi mujarrad ilaj. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban mandi itu bukan keluar mani atau tidaknya dari sentuhannya, tetapi wajib mandi karena ilaj, masuknya. Jadi masuknya dua zakar dengan farj, keluar mani enggak keluar mani, wajib mandi. Baik, ini tambahan pertama. Tambahan kedua tentang perkara yang wajib mandi yang kelima dari kita sebutkan. Apa itu? Kematian. Maksudnya apa? Kaum muslimin, seorang muslim yang meninggal dan wajib untuk dimandikan. Ya. Ya, kalau seandainya kemarin saya mengatakan itu, saya ralat. Saya ralat. Karena memang setelah saya baca kembali dan saya periksa kembali, khilaf di antara para ulama, yang kuat ini yang terakhir saya kuatkan. Ana dari riwayat yang lain. Itu aja sih. Memang sebelumnya saya mau akan mendapat itu. Meskipun ada penghalang dengan masuknya ya. Tapi masuk. Maksudnya di sini penghalang maksudnya cukup. Atau istilahnya mandi al-ijza atau al-mujzi. Nah, ini istilah-istilah kini yang seperti ini dicatat Ikhwan. Ya. Supaya lebih berbobot ilmiah kalau antum berbicara dengan yang lain. Ada dua namanya, Pak, Bu. Antum yang nggak membawa istri hadir di sini nanti pulang ajarin.
semangat sekali insyaallah. Amma kaifatul istihbab. 1. Tata cara mandi junub yang mustahab dalam kurung kamil atau sempurna. Saya baca dulu, Ikhwan. Ya, saya baca dulu. Nanti kita urutkan satu persatu. Perhatikan ya, nggak usah lu catat. Saya baca dulu. Fahiyya, kata penulis, fahiyya ayyaksila yadayhi, thumma yaksila farjahu, wa ma asabahu minal adha, thumma yatawaddau wudu'a lis-salati, thumma ya'khudhu biyadihi ma'an, wa yukhallilu bihi syi'ra ra'sihi, mudkhalan asabi'ahu fi usuli sya'ri, hatta yarwi basharatahu, atau hatta yara basharatahu, thumma yahussu ala ra'sihi thalatha hatayatin, thumma yafidul ma'a ala sa'iri badanihi, li hadithi Aisyah al-muttafaq alaih. Adapun cara yang pertama, untuk mandi yang pertama, yaitu mandi apa? Mustahab atau kamil, ya, mandi sempurna. 1. Dia cuci kedua tangannya. 2. Dia cuci kemaluan dan sekitarnya. Hah? Pelan-pelan. Oh. Makanya tulisan tangan tuh kayak teman-teman lain. Beliau canggih sih. Beliau mijit. Mijit dia. Kalau yang lain tulis tangan tuh. Tunggu dulu. Sabar dong dia. Belum. Tunggu dulu Bang Udin. Saya kalau belajar di Yaman, saya dengan mandi. Yang ngetik dengan tablet, di Yaman tuh gak diterima. Saya kan pakai tablet nih. Saya pernah nulis mentakhrij hadis. Sudah berapa lembar ini banyak. Saya store ke syekhnya, gak diterima. Diulang lagi. Disuruh beli buku, disuruh beli pulpen. Tulis tangan mandi. Gak apa-apa. Antum bukan Yaman ya. Yang keberapa, Bang Udin? Yang ketiga, membersihkan bekas-bekas mani atau madhi yang ada di sekitar kemaluannya. Masya Allah, enak sekali minumnya, subhanallah. Bismillah. Terasa enteng, subhanallah. Bukan endorse ya. Keempat, summa yatawaddu wudu'a lis-salati. Wudu'ahu lis-salati. Berwudu seperti wudu hendak salat. Kelima, summa ya'khudhu bi yadihi ma'an fa yukhallilu bihi sya'ra ra'sihi. Kemudian dia ambil air untuk menyela-nyela rambut kepalanya. Air baru berarti. Untuk menyela-nyela rambut kepalanya. Nah, disinilah ya. Nah, ini poin selanjutnya yang keenam. Yang keenam, dia pastikan jari-jarinya agar air mengenai kulit kepala. Kulit kepala. Hingga 3 kali siraman kepala. Hingga 3 kali siraman kepala. Begitu ya Bang Udin? Terjemahnya begitu juga? Bang Udin pengkoreksi saya nih. Summa yafidul ma'la. Kemudian yang keberapa? 7. Kemudian yang ketujuh, menyiramkan air hingga rata ke seluruh tubuh. Menyiramkan air dengan rata ke seluruh tubuhnya.
Ini 8 cara berdasarkan hadis Aisyah muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 8 ya? 7 8? 7. Ya sudah 7 aja berarti afwan. Cuma 7. Inilah 7 cara berdasarkan hadis Aisyah yang muttafaq alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebenarnya kalau saya simpulkan ada 10. Ya, tapi memang yang akan saya tambahkan 3 poin itu adalah 2 di pertama, 1 pilihan. 2 pertama itu pertama niat. Ya. Yang kedua tasmiyah. Apa tasmiyah? Ya. Kemudian tambahan terakhir pilihan, yaitu mencuci kaki di tempat lain. Ya, mencuci kaki di tempat lain. Jadi ketika dia berwuduk tadi, poin dia berwuduk hendak sholat tadi, jangan langsung cuci kaki. Cuci kakinya diakhirkan. Berpindah tempat, apakah tempatnya bergeser di tempat dia mandi ini, selangkah ke kanan, ke kiri, atau kemana, atau di luar kamar mandi. Pokoknya berpindah tempat. Ya. Maka kalau 3 poin ini saya tambahkan, genap 10. Ya tidak? Ya, itu kalau saya simpulkan 10. Dan ini yang sering saya sampaikan di beberapa majelis, 10 tata cara mandi junub. Kenapa? Karena kadang angka 10 itu insya Allah mudah diingat. Lebih mudah untuk diingat. Tapi nggak apa-apa kok. Ya, 7 tadi sudah berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh penulis di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, amma kaifatul ijza. Cara mandi yang kedua kata penulis yaitu mandi yang cukup atau mandi mujzi adalah ayya umma badanahu bil ma'i ibtida'an ma'an niyati li hadithi Maimunah wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu al-janabah fa abragha ala badanihi fa ghasalahuma marratayn aw thalathan thumma tamadmada wastanshaqa wa ghasala wajhahu wa dhira'aihi thumma afadha al-ma' ala ra'sihi thumma ghasala jasadihi thumma ghasala jasadahu fa ataituhu bil mindil falam yuridha wa ja'ala yanfadul ma' biyadi. Cara mandi yang kedua, ini mandi mujzi. Yaitu kata menulis, dia meratakan air ke seluruh tubuhnya yang disertai atau yang diawali dengan niat. Berdasarkan hadis Maimunah. Berdasarkan hadis Maimunah, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan air untuk mandi junub, ya, maka beliau menyiramkan air dengan kedua tangannya, ya, 2 kali atau 3 kali, ya, ke tubuh beliau. Kemudian beliau tamadmada kumur-kumur, wastansyak menghirup air ke hidung, wa ghasala wajhahu mencuci wajahnya, zira'ihi di lengannya, kemudian beliau menyiramkan air ke kepalanya, kemudian menyiramkan air ke badan beliau, lalu aku datang memberikan sapu tangan atau handuk dan beliau menolaknya, lalu beliau menyiramkan air dengan mengeringkan air dengan kedua tangannya. Benar Bang Udin? Wa mithlu hadis Aisyah radhiyallahu anha wa fihi, kata penulis, dan juga hadis Aisyah yang di dalamnya disebutkan summa yukhallilu sya'rahu biyadihi hatta idza dhanna annahu qad ruya atau qad ruwa atau rawa basharatuhu qad rawa basharatahu afadha alaihi alma thalatha marratin thumma ghasala sa'iri jasadihi. Dalam hadis Aisyah, kemudian Nabi SAW menyela-nyela rambutnya dengan tangannya, lalu ya hatta idza dhanna, ya, lalu setelah sekiranya beliau menganggap telah betul-betul menyentuh pori-porinya, maka beliau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya 3 kali, ya, lalu menyiramkan air ke seluruh jasad tubuhnya, badannya. Kata penulis, wala yajibu 'alal mar'ah, ya, naqada sya'raha fil ghusli minal janabah. Kata penulis, bagi wanita, nih bagi ibu-ibu, tidaklah diharuskan untuk melepas
ikatan rambutnya untuk mandi junub. Wa yalzimu hadzalik fi al-ghusli minal haid. Akan tetapi kalau mandinya mandi haid baru wajib. Ini untuk para wanita. Kasih tahu istri di rumah. Kalau mandi junub nggak perlu melepas kuncit rambut kalau memang dibutuhkan. Ya mungkin wanita yang rambutnya panjang butuh untuk mengikat rambut. Kalau mandi junub nggak mesti. Silakan aja. Selagi dia meyakinkan air kena pori-pori kulit kepalanya. Tapi kalau mandi haid baru harus dia uraikan rambutnya. Berhadiskan hadis Ummu Salamah, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu safri ra'si, afa anqadhahu li ghusl janabah?" Ya Rasulullah, kata Ummu Salamah, aku adalah seorang wanita yang biasa mengepang rambutku, menguncit rambutku. Apa aku lepas kalau aku mandi junub? Kata Rasulullah, la, enggak usah. Innama yakfika, cukup bagimu antahthi ala ra'sika thalatha hasayatin. Cukup dengan engkau siramkan air ke kepalamu 3 kali siraman. Kemudian kau ratakan ke seluruh tubuhmu, ya, air, ya, dan bersucilah darinya. Ya. Jadi kalau untuk mandi junub, karena di sini Ummu Salamah bertanya tentang mandi junub, tidak mesti wanita melepas ikatan rambutnya. Ya, apalagi dibutuhkan memang hal ini. Baik. Ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah tentang tata cara mandi junub. Yang pertama mandi apa? Mustahab. Yang kedua mandi mujzi, mandi cukup. Ya. Baik. Ada beberapa catatan. Silakan ditulis. 1, catatan tambahan. Catatan tambahan yang pertama, ya, untuk mandi yang mustahab atau dalam kurung kamil, boleh memilih mencuci kaki diakhirkan. Dengan diakhirkan. Sebenarnya tadi telah saya isyaratkan. Berdasarkan hadis Maimunah. Nah ini ikhwan, rata-rata hadis tentang mandi junub itu datang dari istri Nabi. Maimunah, Aisyah, atau sahabiah yang bertanya kepada Rasulullah, Ummu Salamah. Nah, ini diantara faidah bahwa Rasulullah SAW itu memiliki istri yang banyak. Ya. Tersampaikan ilmu dari banyak aspek. Bisa dipahami? Ya, itu luar biasa faedahnya. Ya, bukan juga nggak harus. Kalian bukan siapa-siapa. Baik, ya. Kata Maimunah, Nabi SAW akhara qadamaihi hatta atama ghaslahu. Pernah Nabi SAW mandi junub dan beliau akhirkan membasuh kedua kakinya ketika selesai dari mandi. Ya, jadi kalau untuk mandi mustahab boleh diakhirkan cucian kakinya. Ya. Kalau saya kadang lupa untuk menerapkan mandi yang ini, ya, dengan mengakhirkan cucian kaki kadang lupa. Jadi lebih baik kalau khawatir lupa, ya cuci kaki pas di wudhu tadi. Bisa dipahami? Baik. Catatan yang kedua, dianjurkan juga ketika mandi menyela-nyela jenggot. Apalagi yang lebat. Ya. Anjuran. Ya. Qala jumhur ulama Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla, Al-Awsat dan kitab At-Tamhid. La yalzimuhu takhliluha wa innama yustahab. Kata para ulama jumhur, tidak diharuskan menyela-nyela jenggot, akan tetapi mustahab, dianjurkan. Ketika mandi ya. Kalau ketika wudhu, lain bahasanya itu. Kalau wudhu memang ada pembahasan tersendiri menyela-nyela jenggot ya. Paham nggak? Jadi jangan disamakan, ini beda pembahasannya. Catatan faedah selanjutnya, dianjurkan untuk memulai
menyiram badan dari sebelah kanan dengan air untuk mandi. Yafidul ma'a ala sa'iri jasadihi badi'an bishiqqihi al-ayman summa al-aysar. Ketika menyiramkan air ke seluruh tubuh, dianjurkan seseorang itu memulai dari sebelah kanan baru sebelah kiri. Baik, catatan selanjutnya. Tidak diharuskan berwudu lagi setelah mandi. Tidak diharuskan berwudu kembali setelah mandi sehingga telah boleh dipakai untuk beribadah dengan mandi tersebut. Kecuali terjadi pembatal wudu di saat mandi. Paham ini kasusnya, Ikhwan? Seseorang mandi junub. Mau yang mandi mustahab atau kamil atau mandi mujzi. Yang mandi mujzi kan nggak ada wudunya kan? Ada kan? Langsung. Nah sekarang boleh nggak setelah mandi mujzi itu orang sholat? Hah? Boleh nggak? Boleh. Walaupun nggak ada wudunya. Ya, mau mandi mujzi atau mandi kamil. Boleh setelah itu dia beribadah. Dengan catatan selagi di saat mandi tidak terjadi pembatal wudu seperti keluar sesuatu dari dua jalan, ya, atau apa? Itu kemaluan yang kuat nggak membatalkan wudu, kecuali dengan syahwat, ya. Atau tak membatas, ya, yang kuat tidak membatalkan wudu. Baik. Jadi kenapa? Mungkin bertanya, Ustadz, kalau mandi menjusik kan nggak ada wudunya tuh, ya. Kok bisa dianggap beribadah setelah itu? Dianggap sah sholatnya dengannya? Jawabannya perhatikan. Para ulama menerangkan bahwa mandi junub ini adalah bersuci atau bertoharo jenis apa? Dari hadas akbar. Ya tidak? Berwudu itu bertoharo dari hadas apa? Asgor. Ya tidak? Nah, kalau terjadi. Nah, sekarang kalau mandi junub ini adalah bertoharo hadas akbar, tentunya sudah melingkup hadas asgor. Bisa dipahami? Ya sudah melingkup hadas asgor. Ya. Dan itu sudah dianggap benar sebab mandi junub adalah bertaharah secara syar'i. Ya. Dengan tata cara telah kita sebutkan dengan adanya niat dan seterusnya. Ya. Baik. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'da al-ghusli minal janabah. Wa fi riwayah yaghtasil wa yusalli rak'ataini wa la arahu ya yuhadditsu wudu'an ba'da al-ghusl. Kata Aisyah, Rasulullah itu ya tidak berwudu setelah mandi junub. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz beliau mandi junub kemudian salat 2 rakaat dan aku tidak melihat beliau memperbarui wudu setelah mandi. Ya. Baik. Jadi kecuali tadi kita katakan kecuali terjadi pembatal wudu di saat mandi junubnya, baru setelah itu dia harus memperbarui wudu. Ya. Adapun mandi junubnya tetap sah, nggak perlu diulang. Nggak perlu diulang. Baik. Bisa dipahami, Ikhwan? Ya. Bisa kita mandi wajib dalam keadaan berwudu batal karena pembatal wudu. Iya jelas. Kalau terjadi pembatal wudu di saat proses mandinya. Bukan, maksudnya bukan mandi wajibnya dia ulang. Kalau dia ingin sholat pula, itu pun kalau dia ingin sholat sih. Ya, seseorang misalnya pagi-pagi dia mungkin mau ini setelah ini kerja, ya nggak perlu. Kalau memang dia mau ibadah setelah itu, mau sholat setelah itu, baru dia harus perbarui wudunya.
Bisa dipahami nggak? Paham nggak nih? Paham nggak nih? Fikih kayaknya belum paham. Rasanya kayak kurang lengkap gitu. Maksudnya kalau misalnya kita mandi wajib dengan wudhu belum sempurna tapi kita masuk di tengah, kayak mandi wajib itu kayak sempurna. Enggak. Tidak diharuskan mandi junub itu harus suci dari pembatal-pembatal wudhu. Enggak. Karena bukanlah dipakai untuk sholat. Ya. Bukan dipakai untuk sholat yang ibadah yang mengharuskan bersuci padanya. Kan boleh aja orang habis mandi junub mau ngapain juga terserah. Kan tidak harus sholat dengannya. Bisa dipahami? Ya, baik. Ya. Di poin yang kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Poin berikutnya kemudian mengambil air dengan tangan untuk diseling-selingkan ke rambut kepalanya dengan masukkan jarinya di antara akar rambutnya. Berwudu itu kan udah. Ya makanya tadi saya bilang bedakan pembahasannya, jangan dianggap satu. Beda. Iya, beda. Iya, beda. Makanya tadi saya bilang tadi saya singgung tentang menyela-nyela jenggot. Dalam wudu, dalam rangkaian wudu kan ada anjuran menyela jenggot tuh. Kita wudu untuk mandi junub, itu dia jalankan. Nanti ketika junub juga ada anjuran menyela jenggot, jalanin lagi. Iya. Gitu. Paham Bang Udin? Baik. Ada lagi? Membaca tasbihnya bisa sebelum atau bisa Sebelum. Ya. Kalau ini ya sebagaimana telah kita bahas di saat pembahasan tata cara wudu ya, di awalnya sebelum wudu ya. Nah itu sudah termasuk ya untuk wudu dan untuk mandi junubnya, kalau ini bisa termasuk ya, karena di waktu yang sama. Baik, catatan kaidah selanjutnya. Mulai pertanyaan saya yang tadi. Apa itu? Gimana? Itu sabun. Sabun pakai. Oh ya, tep. Belum. Nanti ada. Tunggu ya. Catatan selanjutnya, apabila dua penyebab mandi terjadi. Dua penyebab mandi terjadi di waktu yang bersamaan. Kayak haid wa janabah. Misalnya seorang wanita nih, ya, setelah jima haid. Atau haid kemudian junub. Enggak, yang lebih tepatnya begini ilustrasinya. Seorang wanita yang suci dari haid. Kan harus mandi ya? Ya tidak? Dia belum mandi, jima. Dijimai oleh suaminya. Ya, ini permasalahannya sang suami menjimai istri belum mandi itu lain di masalahnya. Tapi sudah terkumpul dua sebab yang jelas. Bisa dipahami ini? Kata para ulama, janabah wa jum'ah, atau dia jima dan hari Jumat. Ya, mereka ada sebab nih untuk mandi junub ya. Fa innahu yajzi anhuma ghuslu wahidin idza nawahuma ma'an wa huwa qawlu aktsaru ahli ilmi Kalau terkumpul dua penyebab mandi junub, maka cukup baginya satu kali mandi dengan dua niat. Satu kali mandi yang dia niatkan dua hal tersebut. Dan inilah pendapat kebanyakan atau mayoritas para ulama. Baik, dan ini juga ya diterangkan oleh Imam Al-Mughni, bahkan dinukil ya, ijma' dalam kitab Rahmatul Ummah ala Ikhtilafil Ummah oleh Imam Ibnu dan juga Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla dan juga selain mereka. Ya. Itu lain, sebenarnya masalahnya lain. Ya. Kalau mau saya jawab ringkas, makruh sebenarnya. Makruh. Ya. Tetapi seandainya terjadi seorang wanita nih, ya, terjadi dua penyebab mandi baginya. Dia harus mandi dari haid, kemudian dijimai oleh suaminya. Mereka dua tuh. Ya. Maka cukup baginya dengan dua niat satu kali mandi. Nggak usah dua kali mandi. Dengan dua niat saja. Begitu maksudnya. Yang terbaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Karena Allah Jalla wa'ala
menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya, mengisyaratkan hendaknya datangi mereka kalau mereka telah suci. Memang di sini ayat mengandung kemungkinan para ulama mengatakan Allah memerintahkan datangi mereka setelah mereka suci. Suci di sini dari haidnya selesai itu suci. Ada yang mengatakan sucinya kalau mereka sudah mandi. Nah, di atas pemahaman inilah terjadi silang pendapat. Bisa dipahami. Tapi yang baiknya adalah hindari. Itu yang paling bagus. Baik. Kemudian tadi saya ingin nambahkan apa gitu. Jadi lupa. Oh ya, tambahan selanjutnya khusus bagi wanita. Khusus bagi wanita, ummahat mohon diperhatikan. Catat dengan baik. Yang mandi junub dari haid atau nifas. Yang mandi junub dari haid atau nifasnya. Ini terkait dengan apa yang ditanyakan barusan. Ya, makanya saya teringat. Bahwa hendaknya setelah selesai mandi, bagi mereka an tattabi'a atharad dami bi qat'atin 'alaiha misk wa nahwahu. Hendaknya dia apa ya bahasanya ya? Terjemahnya gimana ya? Dia tambahkan dengan memasukkan ke farjnya sejenis kapas atau semisalnya yang dilumuri dengan parfum misik atau semisalnya. Khususnya dari tempat-tempat yang terkena darah haid. Dan ini para ulama mengatakan mustahab baginya. Sangat dianjurkan bahkan sunnah. Karena ada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang disebutkan oleh para ulama sebagai dalil dalam hal ini. Baik. Kemudian catatan faedah selanjutnya. Mandi junub yang paling pentingnya adalah kaifiyah. Mandi junub yang paling pentingnya adalah kaifiyah. Adapun media maka tidaklah terbatas dengan sesuatu. Ini yang ditanyakan Bang Udin. Jadi mandi junub itu Bang Udin yang penting adalah tata caranya. Adapun media, tahu media? Air atau sabun kah, pakai sampo kah, itu tidak diharuskan. Tidak diharuskan dalam pembahasan ini. Ya, tidak diharuskan harus dengan sampo, dengan sabun, enggak diharuskan. Ya, makanya kalau sebagian menganggap kalau mandi junub harus dengan keramas dengan sampo itu salah, itu memberat-beratkan diri itu, enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya sama sekali. Atau harus dengan sabun, enggak ada dalilnya sama sekali. Ya, karena masalah media itu sesuatu yang sifatnya terlalu selalu inovasi, ya kan? Kalau dibatasi, ya nggak bisa kita. Ya, apalagi zaman telah berubah. Di zaman Nabi, dalam beberapa riwayat, sabun yang digunakan sebagai sabun di masa mereka itu dedaunan. Dedaunan, bukan hanya bidara, dedaunan. Ya alamilah, hal-hal yang bersifat alami. Nah, kalau kita tauqifiyah sifatnya hanya sebatas itu, kita nggak bisa sekarang. Ya kan? Sekarang adanya live afwan. Saya nggak nyebut merek. Nggak nyebut merek. Sekarang ada sabun dan sampo kan? Ya, jadi tidak diharuskan dengan media-media tertentu. Sebagian ulama kalau terkait dengan menepuk telapak tangan ke dinding, ada nggak itu di tata caranya, Iwan? Coba perhatikan. Ya? Oh ya, di kitab ini nggak disebut ya? Saya baru sadar, baru nggak. Ini versi saya simpulkan ya dari kalau saya menyimpulkan di beberapa sumber. Tadi yang Anda bacakan ke kalian adalah dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Al-Fiqhul Muyassar itu terjemahnya ada Bang Udin. Jadi kalau coba antum lihat yang antum tulis. Ini yang saya simpulkan. Mandi kamil itu satu, berniat. Yang kedua, baca tasmiyah. Yang ketiga, membaca telapak tangan 3 kali. Yang keempat,
ya, membasuh atau mencuci kemaluan dan sekitarnya, membersihkan dari bekas-bekas mani atau madhi. Itu yang keberapa? 4. Yang kelima, berwudu seperti wudu hendak sholat. Ya. Yang ketujuh, tunggu. Nah, yang kelima, ya, setelah membersihkan bekas air mani atau madhi di sekitar kemaluan, ada sunnahnya menepukkan telapak tangan ke bumi atau ke dinding. Menepukkan telapak tangan ke dinding atau ke tanah. Tentunya kalau sekarang ke dinding. Kalau ke tanah kan nggak mungkin. Rata-rata, ya, ke lantai. Bisa jadi. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Udin. Sebagian ulama mengatakan bahwa karena ini di poin setelah membersihkan kemaluan, maka para ulama mengatakan sebagian berpendapat bahwa cukup kalau udah bersih. Nggak perlu lagi menepukkan telapak tangan ke dinding. Karena maqasid atau tujuannya adalah membersihkan bekas-bekas itu. Setelah dibersihkan, nggak perlu lagi. Ya, apalagi sekarang kalau misalnya pakai sabun lah, pakai segala macam, setelah membersihkan sabun otomatis tangan bersih. Ya, ini nggak perlu lagi. Sebagian orang mengatakan ini taqiyah. Walaupun antum pakai sabun, pakai segala macam, tetap terapkan menepuk dua telapak tangan ke dinding setelah poin ini. Ya, ini dua pendapat di tengah para ulama. Ya, di tengah para ulama dua pendapat ini. Ya, dan silakan antum mau menguatkan yang mana, dan ini insya Allah tidaklah terlalu berat masalah ini, silakan aja mau pilih yang mana. Jadi intinya ketika setelah membersihkan kemaluan dari bekas-bekas mani atau madhi, ada anjuran menepukkan telapak tangan ke dinding atau ke lantai. Ya, ada anjurannya seperti itu. Sebenarnya ulama mengatakan kalau sudah pakai sabun nggak perlu lagi, karena tangan udah bersih. Ya, tapi sebenarnya ulama berpendapat itu tauqifiyah, tetap dilakukan dalam rangka mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Bisa dipahami? Ya, saya katakan khilaf ini adalah khilaf yang tidak terlalu tajam. Silakan saja, mau yang ini, mau yang itu, nggak masalah. Karena ilahnya memang tujuannya adalah supaya bersih tangan dari bekas-bekas najis tadi. Dipahami? Nah, ya. Masya Allah, udah datang pada waktu yang tepat. Baik. Mungkin cukup ya, ikhwan, catatan faedah yang menjadi tambahan. Ada yang ingin bertanya? Ya. Taufik. Enggak. Siraman air. Siraman air. Bukan seperti wudhu. Enggak. Siraman air. Ya, mengguyur air di kepala, di rambut itu 3 kali. Siramannya. Bukan seperti wudhu. Enggak. Itu memastikan air ke kulit. Ya, terserah mau sambil guyur ke antum atau setelah guyur antum, pastikan air menyentuh pori-pori kepala. Sambil disiram juga boleh atau setelah disiram. Makanya sebagian menganggap mestinya dengan menganggap bahwa mesti dengan keramas istilahnya ya. Ya, keramas dengan sampo. Mungkin mereka ingin meyakinkan air betul-betul kena kepala barangkali. Baik. Tapi saya kira mengharuskan keramas dengan sampo juga enggak perlu ya. Karena kan enggak semua pakai sampo. Baik. Telapak tangan, enggak, jangan ke kaki. Jangan ke kaki, langsung nyiram ke badan. Air, langsung mandinya. Kalau antum milih yang itu. Kakinya kalau udah selesai rampung mandi semuanya, antum pindah tempat. Disisain kaki. Ya, disisain kaki. Benar. Disisain kaki. Kalau milih yang cara ini, ya, hadisnya Maimunah tadi. Apa? Aisyah, ya. Nah, ya, Aisyah radhiyallahu anha. Berpindah tempat juga tapi sunahnya. Berpindah itu nggak mesti antum mandinya di kamar mandi ke depan, nggak mesti. Bergeser aja. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Kalau saya malah sering yang itu. Cuci kakinya didahulukan, takut lupa.
lupa. Nggak masalah, mau yang ini yang itu nggak masalah. Ya. Kalau setelah mandi wajib itu, apakah ada sunat seperti kayak habis wudhu? Nah ini pertanyaan saya tunggu sebenarnya dari antum semua. Ya pertanyaan ditanyakan oleh Al-Fikih. Adakah wudhu setelah mandi? Seperti setelah wudhu. Ya, apakah ada doa setelah mandi? Seperti setelah wudhu. Jawabannya tidak ada secara khusus. Yang ada adalah doa setelah wudhunya. Ini juga pernah kita tanyakan kepada sebagian para ulama. Ya, jawabannya tidak ada untuk mandinya. Tidak ada riwayat. Tapi adanya untuk wudhu. Jadi antum, kan biasanya kita kan mandi di kamar mandi tuh. Sebaiknya doa setelah wudhu tadi diakhirkan. Di luar. Karena anjurannya apa? Melafadzkan zikir. Ya, itu yang paling afdalnya. Dan tidak harus doa itu di saat itu juga. Berarti bisa memilih doanya ditunda. Maka sebaiknya doa setelah wudhu tadi diakhirkan. Setelah kita keluar kamar mandi baru doa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Dan doa-doa setelah wudhu yang lainnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan seterusnya. Itu jawabannya. Artinya boleh misalnya setelah mandi janabah, kita sabungan, selesai berdoa, keluar baru baca Doa itu. Niatnya doa setelah wudhu. Ya, doa setelah wudhu. Baik, ada lagi? Untuk mandi cukup bisa anak tingkat. Kalau anak itu ada kolam renang, anak nyemplung, naik. Ya, benar. Kalau mandi cukup ini kesimpulan para ulama seperti yang telah ditulis di situ juga ada. Ayya umma badanahu bil ma. Intinya sih mandi yang mujizi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Tapi tentunya dengan niat. Itu bedanya dengan tanpa wudhu. Ya, tanpa wudhu. Makanya tadi jadi pertanyaan bagi antum. Kok bisa dipakai sholat? Nah, bedanya niat. Dengan mandi yang lain. Dengan niat. Kalau dia niat memang ini mandi junub, maka teranggap itu adalah bersuci. Boleh. Dan juga para ulama ada yang menjelaskan seandainya seorang mandi junub caranya adalah dengan menyalakan shower. Ya, shower namanya. Dinyalakan shower, seret, mandi ratakan airnya. Mandi junub, teranggap. Tapi dengan niat. Kalau berenang itu airnya jadi gimana, Pak? Tidak terjadi lagi. Nah, kita bahas ini. Apa jawabannya? Saya bisa jawab. Jenis-jenis air kita bahas loh. Pertanyaan beliau saya bisa jawab. Air sisa mandi junub di kolam. Suci atau tidak? Ayo ikhwan, kalian sudah belajar loh. Suci? Ada yang selain itu? Sepakat? Sepakat? Kenapa? Karena lebih dari 20 lah. Yang memang tuh air. Mama air nggak Berubah. Airnya pada asal kita berubah standarnya yang Kenapa saya nggak melihat jawaban seperti yang telah kita jelaskan? Metode menjawabnya. Ikhwan, rahmani wa rahimakumullah. Pertanyaan beliau mandi junub. Mau mandi junub, nyemplung ke kolam. Berarti, anggaplah nih, beliau membawa bekas-bekas najis. Anggaplah. Mazi misalnya. Kalau mani kan nggak najis kan? Anggaplah nih. Walaupun itu kita nggak bisa memastikan juga. Anggaplah nih ada mazi yang terbawa. Maka jawabannya, kalau pertanyaannya, Ustadz, air kolamnya najis atau tidak? Jawabnya dengan jawaban ilmiah. Najisnya air itu dengan 3 hal bila tercampur dengan benda najis. Bukan diukur dengan volumenya. Bukan diukur dengan volumenya, Ikhwan. Ingat, bukan diukur dengan volumenya. Pendapat dua kula itu pendapat yang lemah. Dilihat dengan 3 sifat, 3 hal. Ya, apa itu? Berubahkah 1, 2, 3? Rasa. Bau, warna, rasa. Bisa nggak kita estimasi atau prediksi terjadi nggak perubahan dengan masuknya beliau ke kolam? Nggak mungkin lah. Bisa dipahami? Ya, nggak mungkin lah terjadi perubahan itu. Ya, jadi jawabannya suci nggak air kolam? Suci. Makanya seandainya nih ada yang beol di kolam. Saya tanya nih, air kolamnya suci nggak? Suci najis nggak? Ya, jawabannya tergantung seperti itu memang ya. Tapi rata-rata merubah nggak? Nah, tidak merubah. Sama seperti kalau kita dulu ya di kampung. Saya ingat sekali kalau saya pulang ke kampung nenek saya, dia di dusun itu di daerah desa, mandinya kan di sungai itu.
Mandi di sungai, sungai mengalir. Biasanya di sana tuh ada pisang goreng lewat gitu. Pisang goreng, ya orang kampung lah, dimaklumi lah. Sekarang bisa nggak air sungai ini kita pakai itu wudhu? Kenapa? Lu ada ini loh pisang goreng ini. Kenapa? Bisa? Tidak merubah, tidak merubah airnya najis tersebut. Begitu jawabannya, ikhwan. Bisa dipahami? Ya. Antum kalau volume enggak? Kalau volume itu di percampuran benda suci. Bisa dipahami? Kayak gini nih. Ini yang saya minum ini bisa nggak dipakai untuk bersuci? Kenapa tidak? Sekarang pertanyaan saya, apakah air ini dicampuri benda najis? Berarti benda suci. Kenapa tidak pakai untuk bersuci? Karena dominasi. Baru perhitungannya volume. Ya. Yang mencampuri mendominasi. Volume airnya kalah. Bisa dipahami? Untuk percampuran air dengan benda suci. Nah, ini dipakai ikhwan. Ya, ilmunya. Bisa dipahami? Sama seperti orang dulu kita tanyakan juga pertanyaan seperti pertanyaan beliau. Orang ingin mandi junub nyemplung ke laut. Bisa nggak Ustaz? Kalau dia berniat untuk mandi junub, sudah suci. Selesai. Tanpa wudhu. Setelah itu dia boleh sholat boleh. Walaupun dia nggak berwudhu. Ya karena mandi junub itu sudah teranggap bertoharoh. Dari hadas besar bahkan. Sehingga hadas asgor ya otomatis terantisipasi gitu loh ya, terhilangkan. Sebab mandi junub itulah mandi dari hadas akbar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah di pertemuan selanjutnya akan kita sempurnakan pembahasan tentang al-ahkam al-junub. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.